ya mungkin di luaran sana masih banyak yang tidak seberuntung saya dalam pemberdayaan diri ya, untuk pengembangan dirinya sendiri kayak gitu. Berarti untuk berakhir program itu berakhir untuk Mbak Putri sendiri ya? Iya, itu 2018. Program itu sekarang itu masih berlanjut atau? Sekarang ini dilanjutkan oleh perusahaan lain. Jadi kantor saya kerjasamanya berakhir di 2019. Iya. Okay. Tapi saya selesainya 2018. Nah, pasti ini ya 2 tahun lamanya. Kemudian itu berpindah-pindah kampung atau menetap di satu kampung? Enggak, saya menetap di satu kampung. Menetap di satu kampung. Kebetulan saya dapat tugas di 2 lokasi. Jadi lokasi yang di kampung, yang memang di kampungnya, terus satu lokasi lagi di area perusahaan kayak gitu. Jadi di perusahaan itu juga ada dibuat satu barak yang memang mengakomodir pendidikan untuk anak-anak pekerja kayak gitu. Karena pekerjanya mereka kan tinggal di barak juga gitu, dan mayoritas memang orang-orang di daerah situ yang bekerja di perusahaan. Mereka dibuatkan tempat khusus untuk tinggal di sana, dan banyak sekali anak-anaknya. Jadi gimana caranya supaya anak-anak itu tetap mendapatkan akses pendidikan kayak gitu. Jadi saya di lokasi perusahaan dan saya juga di lokasi kampung. Tapi kemudian berjalannya waktu saya fokus di satu kampung kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ini ketika kita datang dari jauh, kemudian masuk ke satu wilayah baru ya, wilayah baru, kampung baru, kemudian kita tadi diceritakan juga mendapatkan penerimaan yang baik, dan itu berlangsung selama 2 tahun. Pasti ada keterikatan pastinya ya. Iya, keterikatan emosional dengan orang kampung ada banget kayak gitu. Waktu saya pamitan mau pulang aja kita semua nangis. Berat gitu, ya? Berat banget sumpah. Mereka udah seperti keluarga sendiri. Jadi pas pertama datang ya jelas kulon nuwun gitu ya. Kita saya siapa, dari mana, tujuannya apa, kira-kira disetujui tidak ketika saya mau melakukan kegiatan ini kayak gitu. Dan mereka menerima dengan baik kayak gitu. Dan ketika mengenalkan program PAUD itu sendiri pun juga ada home visit kayak gitu. Jadi ada proses parenting, ada home visit, kemudian ada kegiatan PAUD-nya, karena juga tujuannya kan untuk kaderisasi PAUD juga ya, karena di sana belum ada. Nah, dari awal yang sudah diterima, saya tinggal di salah satu rumah bapak kampung di sana. Saya jadi anaknya mereka untuk sementara. Bapak kampung itu istilahnya apa? Kalau mungkin kita di Jawa, ya perangkat desa di sana. Desa, ya? Iya, jadi di dalam kampung itu sudah ada bapak kampung, ada bapak rekam, ada ini posyandu kayak gitu. Jadi programnya itu melibatkan para stakeholder itu sendiri kayak gitu. Nah, saya beruntung tinggal di rumah bapak kampung karena saya bisa intens koordinasinya kayak gitu, nanya-nanya informasi terkait dengan kampung, bagaimana sih kayak gitu. Terus ketika ada rapat kampung di salah satu sebua itu semacam, kalau di tempat kita itu kayak ini loh, kayak balai desa. Balai pertemuan. Balai pertemuan. Nah, setiap ada balai pertemuan saya juga ikut kayak gitu. Jadi ketika ada informasi yang mau saya sampaikan, saya juga sampaikan di sana kayak gitu. Jadi program itu melibatkan seluruh masyarakat kayak gitu. Jadi mereka tahu, mereka melihat secara langsung, dan mereka tahu apa yang dilakukan kayak gitu, dan mereka senang dengan hasilnya juga kayak gitu.
Dan itu kan pendampingan ya istilahnya, Iya, pendampingan. dan kemudian ada tadi juga disebutkan kaderisasi. Berarti harapannya tujuannya dari program itu selepas program itu selesai ada kader-kader yang kemudian melanjutkan program itu ya? Iya betul, harapannya begitu, karena kan kalau kerja pemberdayaan masyarakat ya itu kan semacam perubahan perilaku dan itu tidak bisa instan gitu kan, makanya kita harus live in. Memang yang paling ideal harus live in selama mungkin karena untuk bisa membersamai mereka kayak gitu. Nah, jadi terkait dengan kaderisasi itu kan itu tantangan yang sangat sulit ya, karena pertama untuk menjadi pendidik apalagi pendidik PAUD gitu kan, kalau secara syarat di pemerintah ya dinas pendidikan itu kan harus minimal SMA. Kemudian otomatis harus bisa baca dan tulis gitu kan, memiliki pengetahuan tentang dunia anak kayak gitu. Nah itu kan jelas sulit sekali ditemukan kayak gitu, karena memang mayoritas masyarakatnya tidak banyak yang sekolah gitu loh. Dan ada SD-nya kan, tapi paling tinggi itu kan para mama-mamanya itu lulusan SD kayak gitu, sehingga kalau kita mau mengacu di program pemerintah ya pasti akan sulit sekali gitu. Jadi kita ambil patokannya adalah mama-mama yang memang punya passion atau punya ketertarikan dengan anak-anak, mau mencoba belajar, itu yang kita coba upayakan kayak gitu, atau kita coba deketi kayak gitu. Nah ya itu sangat sulit ya Mas ya, maksud dalam artian nggak bisa saya sehari 2 hari 1 bulan saya langsung dapat gitu ya. Itu pun ketika di awalnya dengan mama-mama yang bertugas di Posyandu, kita coba untuk tawari untuk mau jadi guru PAUD. Ternyata mereka mau, tapi ternyata memiliki kesulitan masing-masing karena perempuan-perempuan Papua itu sangat memiliki pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Dia tidak cuman nanti terlibat di PAUD, di Posyandu maksud saya, tapi dia juga mengakomodir, menghandle semua urusan rumah tangga, sampai dia membelah kayu untuk masak, kemudian cari kayu, menanam tanaman, atau memasak, mencuci, dan ngasih makan anak-anaknya, dan mengatur uang karena mereka sudah mengenal uang ya. Itu semuanya perempuan. Mencari sagu itu memang dengan suami memang biasanya ya, toko sagu, tapi pekerjaan perempuan itu sangat luar biasa di sana, sehingga mereka kesulitan untuk mengatur waktu. Apalagi kalau PAUD itu kan harus intens, harus setiap hari. Betul. Dan yang dihadapi juga anak-anak. Iya kayak gitu. Jadi itu mereka memiliki kesulitan itu sendiri, dan itu menjadi kendala dong otomatis. Jadi proses kaderisasi itu sulit kayak gitu, tantangannya luar biasa. Nah, jadi ya salah satu caranya ya dengan ngobrol, dengan visit ke rumah, kemudian sebelum ada kader saya yang jadi gurunya, jadi saya sengaja menunjukkan aktivitas itu, karena mama-mama itu kan ikut melihat, ikut mengantar. Jadi dengan cara itu salah satu strategi untuk ibaratnya mereka tertarik, oh ternyata begini toh jadi guru di PAUD kayak gitu. Kemudian akhirnya dapat lagi 1 guru, 2 guru dari warga lokal karena memang harapannya warga lokal, dan itu tujuannya untuk pemberdayaan perempuan juga sebenarnya kayak gitu. Nah kan, tetapi lagi-lagi juga terkendala harus bekerja, harus cari uang, bekerja di perusahaan, sehingga tidak bisa di PAUD lagi. Jadi itu bukan urusan bukan urusan gampang untuk cari kader gitu kan, seperti itu. Tapi terakhir kemarin sudah berjalan kayak gitu, ketemu sih. Berarti untuk program PAUD-nya itu, ini PAUD-nya ini membentuk ketika Mbak Putri datang itu membentuk dari awal, dari nol, atau memang sudah ada kemudian melanjutkan atau gimana? Membentuk dari awal. Dari nol ya berarti? Iya, dari nol. Sebelumnya nggak ada? Belum ada gitu, karena mereka memang belum mengenal PAUD, tapi sama sekali kebutuhan untuk pendidikan itu sudah ada. Itu sudah jadi modal yang sangat kuat ya ketika mereka punya kebutuhan untuk pendidikan gitu. Nah dari awal ngerintis
otomatis kita harus cari kader, kita harus mengenalkan dulu PAUD itu apa sih sebenarnya gitu kan. Bagaimana itu bekerja PAUD itu, terus melibatkan semua stakeholder di kampung untuk bisa mencari kader. Misalkan Bapak kampung, kira-kira Bapak tahukah tidak yang punya potensi nih, yang jadi guru PAUD siapakah, kayak gitu. Jadi sering ngobrol dengan, jadi pelibatan stakeholder itu sangat berguna, sangat penting, sangat diperlukan gitu. Oh, coba Ibu ini kayak gitu, nama-namanya saya kasih, kemudian saya kasih follow up kayak gitu. Terus tapi PAUD juga mulai berjalan kan, Mama, terus saya kasih pengumuman, Mama besok saya mau coba ajak anak-anak, teman-teman mau main, boleh kah tidak? Oh boleh kayak gitu. Terus main bisa dua ya kayak gitu. Terus akhirnya ketika saya mencoba mengajak main dari awal mulai kegiatan PAUD sampai selesai, mereka kan melihat. Nah itu salah satu cara konkret ya. Oh, dengan melihat itu seseorang jadi tahu gitu. Itu salah satu strategi juga. Nah, sampai akhirnya ketemu tadi kader, terus tantangannya timbul tenggelam, terus cari lagi, itu suka dukanya. Memang tidak mudah ya, karena tidak itu mudah tadi banget, kayak gitu. Ibu-ibu, mama-mama ya, mama-mama di sana juga punya kesibukan masing-masing kayak gitu. Menarik. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu untuk di wilayah kampung itu, apakah ada untuk pendidikan lanjutan, tempat pendidikan lanjutan misalkan untuk TK-nya atau SD atau sampai dengan jenjang SD-nya ada, tapi kalau di kampung itu ya? Di kampung itu ya tadi yang saya bilang, di kampung itu sudah ada bangunan SD, sebenarnya sudah ada gurunya yang memang sudah diangkat gitu kan, cuman kehadiran mereka itu sangat minim sekali, jadi baru hadir ketika mau ujian saja kayak gitu, sehingga ya sebenarnya kalau menurut saya sama aja gitu kan. Kasihan anak-anaknya kan, tapi mereka secara gurunya itu aktif gitu, mendapatkan gaji juga, kehadirannya aktif kayak gitu, tapi pada kenyataannya di lapangan itu tidak ada kayak gitu. Jadi ya gimana? Ya memang itu banyak kita tahu lah ya, bukan menjadi rahasia lagi, maksudnya itu sudah menjadi rahasia umum bahwa memang di beberapa daerah, beberapa wilayah negara kita masih punya kendala untuk di jenjang pendidikan. Biasanya memang hanya sampai dengan tingkat SD atau SMP. Saya kebetulan juga pernah di Kalimantan, di Kalimantan, kebetulan juga di lokasi mungkin tapi tidak terlalu pedalaman, dan itu pun yang ada di wilayah kampung itu yang terdekat pendidikannya sampai dengan jenjang SMP saja, dan ketika untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya SMA atau SMK itu mereka harus di tempat yang lebih jauh. Sama. Pada akhirnya kan itu menjadi masalah baru bahwa untuk melanjutkan ke jenjang itu si orang tua harus mengeluarkan biaya lebih banyak lagi untuk transport. Betul sekali. Belum lagi mungkin terbatasnya akses kendaraan untuk menuju sekolah, itu kan menjadi ini juga. Nah kalau dari Mbak Putri sendiri selaku praktisi lah ya, bisa dibilang praktisi di dunia pendidikan ya, praktisi di dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, bahwa apa yang sudah dilakukan Mbak Putri, apa yang sudah diperjuangkan Mbak Putri di Kalimantan dan juga di Papua dan juga sampai saat ini ya, apa sih harapannya? Harapannya anak di Papua ya, tidak cuma di Papua ya, khususnya seluruh Indonesia itu setiap anak punya akses pendidikan yang sama. Jadi tidak cuma melulu di Jawa gitu. Saya sangat berharap itu mereka, karena masih banyak sekali loh Mas di daerah-daerah yang mereka belum sekolah, belum mengakses pendidikan kayak gitu. Saya sangat berharap semua anak di Indonesia itu punya hak yang sama dalam mengakses pendidikan itu, karena pendidikan memang penting ya, penting banget, dan itu tantangannya luar biasa. Itu harus melibatkan semua stakeholder untuk bisa mewujudkan itu gitu. Jadi kalau cuma satu lembaga aja sulit, jadi harus semuanya bekerja sama untuk membangun bareng-bareng. Tapi apapun itu yang sudah dilakukan Mbak Putri dan juga mungkin
tim dan teman-teman yang lain itu adalah satu hal yang positif. Tinggal bagaimana kemudian kita bersama lah. Ini tidak bisa hanya dilimpahkan beban ini ke pemerintah. Nggak bisa. Nggak bisa, tapi ini butuh dukungan dari kita bersama. Iya, ya, betul. Karena pemerintah sendiri tuh juga tetap akan butuh bantuan dari lembaga-lembaga swasta kayak gitu. Karena bisa tadi menjangkau gitu iya, Mas. karena tadi disampaikan juga bahwa untuk kebutuhannya sudah ada. Iya. Minat, keinginan atau kebutuhan tentang pendidikan sudah ada. Udah tinggal ada. supportnya, tinggal dorongannya. Supportnya, tunggangannya gimana kayak gitu. Apalagi kalau di daerah-daerah itu memang jujur saja membutuhkan dana yang sangat luar biasa gitu. Makanya pemerintah jelas butuh bantuan dari lembaga swasta. Terus lembaga swasta juga butuh bantuan atau butuh kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa mewujudkan itu pendidikan yang bisa diakses semua anak di Indonesia gitu kan. Gitu Mas. Menarik. Oke, satu lagi cerita saya tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, katanya Mbak Putri sedang menulis sebuah buku. Ini kisahnya tentang kisah di selama tugas di Papua kan? Iya. Ini sebenarnya bukan buku, semacam buku apa ya, lebih ke puisi sebenarnya kayak gitu. Jadi waktu di sana itu salah satu cara saya untuk mengisi waktu kayak gitu. Misalkan ada temuan-temuan saya catat kayak gitu. Jadi saya lagi ngumpulin materi puisi untuk bisa dibikin buku yang kedua. Yang kedua, berarti yang pertama sudah ada? Udah, tapi bukan tentang Papua. Judulnya apa kalau boleh tahu? Yang pertama itu Tarian di Kaki Langit. Tarian di Kaki Langit. Itu kolaborasi, jadi semacam antologi puisi. Itu sudah dipasarkan? Pasarkan indie. Ya. Pasarkan sendiri. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen tahu atau mungkin ini bisa dibilang bahwa puisi itu adalah gambaran dari kondisi saat itu ya. Saat itu ketika Mbak Putri di Papua, apa yang terjadi itu dituangkan bukan dalam bentuk cerita tapi dalam bentuk puisi. Iya, kebetulan saya memang sukanya di situ karena kalau untuk nulis buku yang setebal itu saya belum memiliki kemampuan. Tapi menarik sih, maksudnya menarik dalam artian ini kan tidak kemudian dalam bentuk narasi, tidak diceritakan secara lugas, cuman lewat sajak-sajak atau lewat puisi, bahasa-bahasa yang ini, tapi mungkin akan menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik sih menurut saya, karena mungkin masih jarang ya. Semoga. Oke. Kira-kira kapan selesai untuk bukunya? Nah itu hanya Tuhan yang tahu. Jangan lama-lama ya. Iya. Semoga ya, doakan ya segera selesai. Satu lagi Mbak Putri pertanyaan. Saya tadi beberapa kayaknya kan selama 2 tahun di sana mulai terdengar logat-logat atau itu butuh waktu berapa lama sejak pertama kali datang sampai bisa menguasai atau bisa berkomunikasi dengan teman-teman? Itu yang menarik ya. Kebetulan saya memang suka mempelajari bahasa. Itu sebenarnya salah satu adaptasi loh ketika kita melakukan sebuah program kegiatan. Kita berada di satu daerah, mempelajari bahasa setempat itu sangat penting gitu kan, apalagi anak-anak dan juga masyarakat setiap hari pakai bahasa suku sana, suku AWE gitu kan, saya harus belajar. Karena yang saya tahu juga di Papua itu banyak ya, banyak suku, banget, banyak bahasa juga ya? banyak banget. Seluruh Papua saya lupa ya, tapi lebih dari 100 bahasa gitu. Kalau nggak salah ingat ya, sorry nanti dikoreksi. Tapi memang banyak yang saya tahu. Banyak banget kayak gitu. Jadi walaupun saya belum bisa bahasa suku aslinya, tapi setidaknya saya belajar logatnya gitu. Jadi ya itu setidaknya semakin membuat saya berada di sana, menjadi bagian kampung itu kayak gitu. Supaya saya bisa inline, bisa masuk, bisa merasakan secara langsung, tidak punya sinyal, tidak ada listrik dan segala macam. Rasanya makannya di sana juga ikut makanan mereka. Makan sagu, makan papeda, makan ulat sagu, makan serangga kayak gitu. Sudah dicoba semuanya? Sudah dicoba. Yang belum saya makan ular. Kemudian dalam waktu ini rencana ke depan mungkin ada program-program baru lagi atau ini? Belum sih, belum. Masih proses berjuang. Kayak gitu. Tapi ada keinginan untuk kembali ke sana? Oh iya, jelas. Pengen banget bisa kembali lagi ke sana. Atau setidaknya dengar kabar dari teman-teman yang masih di sana.
perkembangannya begini, itu senang banget. Masih telepon-teleponan sama bapak kampung Oh, juga. masih ya. Iya, Komunikasi tetap. komunikasi tetap karena udah seperti keluarga sendiri kan. Oke, menarik. Mungkin itu aja Mbak Putri. Terima kasih untuk ceritanya. Sama-sama. Dan pokoknya itu tadi inti dari obrolan kita, bahwa banyak hal yang menarik, banyak hal yang salah satunya juga tadi tentang wanita-wanita hebat dari tanah Iya, Papua. Dan juga cerita Mbak Putri mengingatkan saya dengan cerita dari salah satu wanita hebat Indonesia yang juga pernah masuk ke Suku Anak Dalam kalau nggak salah. Iya. Siapa? Butet ya. Butet. Nah, Butet Itu, Manurung. itu tokoh, salah satu tokoh yang sangat inspiratif. Iya, saya ngefans banget sama dia. Dan mudah-mudahan lebih banyak wanita-wanita Iya, lain, dan semoga. kalau wanita bisa, pria juga jangan sampai ketinggalan. Iyalah. Ya kan Untuk menjadi equal. relawan, untuk menjadi relawan, berjuang juga membantu membangun negeri Iya. ini dengan cara atau lewat cara yang bisa, Iya. yang kita bisa. Ini terima kasih Pak Putri untuk waktunya, Sama-sama. untuk tempatnya. Ini kebetulan tempatnya di rumah Mbak Putri, asik sekali. Ada ikannya, Tinggal mancing ya. mungkin habis ini kita goreng. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.